cecar saksi kami. Kalau memang dianggap saksi kami ini nggak berkualitas, nggak relevan, tempat untuk menanyakannya atau mengujinya yang paling tepat adalah di muka persidangan, di depan hakim. Silakan bantai aja saksi kami kalau memang bisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih teman-teman media sekalian ya sudah hadir. Ya betul, tadi sidang hari ini agendanya sebenarnya adalah penyampaian keterangan saksi dan ahli ya dari pihak tergugat. Namun karena tadi ternyata majelis hakim berhalangan ya, jadi 2 di antara 3 dari majelis berhalangan untuk hadir karena sakit ya, jadi tinggal hanya 1 hakim seorang, yakni hakim ketua, maka sidang tidak dapat dilanjutkan pada hari ini ya, jadi ditunda untuk Rabu pekan depan ya, gitu. Begitu kira-kira. Jadi hari ini saksi yang kita hadirkan ya memang karena tadi nggak jadi ya, nanti biarlah jadi rahasia kami ya, jadi biar jadi pihak penggugat sana biar menerka-nerka nih saksi apa lagi yang mau kami hadirkan sama ahli yang mau kami hadirkan gitu, biar mereka pusing gitu kan gitu. Karena kami lihat mereka ini udah pusing, karena apa ya, mulai aneh-aneh tingkahnya ya. Mulai tadi pekan kemarin keluar dari sidang ya, 2 pekan yang lalu ya Pak Kumar ya, Pak Agung ya, keluar dari sidang gitu kan, alasannya tidak diberitahukan lah bahwa ini sudah keterangan saksi, padahal jelas dalam IKOR, dalam berita acara sidang sudah jelas tertulis bahwa agenda yang 2 pekan lalu adalah penyampaian keterangan saksi, samping juga bukti tambahan gitu kan. Mereka keluar itu alasannya apa gitu kan ya. Kalau kami sih bisa menerka walaupun belum tentu betul ya, karena nggak siap kalau kami yakin gitu, karena agendanya udah jelas gitu. Dan tidak perlu menunggu prinsipal, artinya tidak perlu kuasa hukum itu menunggu Pak Rasman. Silakan saja kalau mereka memang profesional, tanyakan, cecar saksi kami. Kalau memang dianggap saksi kami ini nggak berkualitas, nggak relevan, tempat untuk menanyakannya atau mengujinya yang paling tepat adalah di muka persidangan, di depan hakim. Silakan bantai aja saksi kami kalau memang bisa, kalau memang sanggup. Nyatanya kan malah walkout keluar. Justru sayang kan, kesempatan yang harusnya mereka pergunakan atau kesempatan emas gitu kan untuk mendegradasi atau melemahkan saksi kami tidak bisa mereka lakukan gitu kan, sehingga keuntungan justru berpihak pada kami selaku kuasa hukum tergugat dari Dr. Richard Lee gitu. Ya. Nah, itu ibaratnya begini. Namanya maling teriak maling gitu loh ya, peribahasanya kan maling teriak maling. Bukan saya menuduh dia maling, tapi artinya gini, siapa yang berbuat ulah di pengadilan kok menuduh hakim tidak bisa mengkondisikan persidangan gitu loh teman-teman. Jadi kan yang banyak teriak-teriak mereka, ya kan, yang banyak berisik itu kan dari pihak mereka, dari pihak penggugat gitu loh. Sedangkan kami pihak tergugat ini pasif aja. Bahkan berapa kali kami ngomong juga majelis hakim bilang sabar dulu, tahan, biar saya yang mengkondisikan kepada pihak penggugat gitu loh. 1. Jadi kalau mereka bilang hakim tidak bisa mengkondisikan, bilang hakim berat sebelah, itu sangat tidak sesuai dengan fakta gitu loh ya. Itu bahkan kami sempat lihat ya di video yang beredar di YouTube. Jadi salah satu kuasa hukum dari pihak penggugat ya bilangnya begini, bahwa kami diusir oleh majelis hakim. Padahal jelas ya, di sini bisa tanyakan kepada Pak Agung, Pak Umar, Pak Dwi ya, sama-sama nih. Mungkin kalau saya sendiri bisa salah. Tidak ada majelis hakim itu mengusir kuasa hukum dari penggugat. Yang ada kuasa hukum penggugat sendiri yang keluar. Minta keluar gitu loh ya. Padahal majelis hakim sudah mengingatkan, hei teman-teman kuasa hukum penggugat, kalau Anda walk out dari sini nanti akan merugikan kepentingan prinsipal sendiri, pemberi kuasa Anda. Tolong Anda bela itu prinsipal Anda gitu loh. Jangan keluar, kalau keluar Anda sendiri yang rugi. Tapi mereka tetap keluar. Nah, ini kan kalau menurut saya publik kasihan gitu ya, dikasih info-info yang tidak benar atau kurang tepat gitu loh. Oh, gini, kalau melebar, apalagi misalnya terkait saksi ya, kalau mereka menyatakan saksinya melebar, loh mereka aja nggak hadir ya, Pak Rasman maupun kuasa hukumnya itu nggak hadir waktu pemeriksaan saksi. Kuasa hukumnya walkout, Pak Rasman nggak hadir. Tahu dari mana keterangan saksi itu tidak relevan? Mereka siapa? Cenayang paranormal yang bisa melihat dari jauh gitu ya, atau superhero Marvel gitu kan kira-kira.
yang bisa ngelihat dari jauh, oh, saksinya begini ngasih keterangannya gitu loh. Mereka bertanya saja tidak gitu loh. Padahal jelas saksi-saksi yang kami hadirkan kemarin itu satu, mantan orang yang bekerja di kantor Pak Rasman. Tentu ya, lawyer ya. Jadi lawyer yang bekerja di kantor Saudara Rasman Arif Nasution ya, yang langsung menangani in charge terkait kontrak maupun penanganan perkara dari Dr. Richard Lee. Artinya tahu mengenai dokumen-dokumen yang membuat draft perjanjian ya, yang mengetahui bahwa pembayarannya sekian jumlahnya, bahwa dari jangka waktu kontrak itu Dr. Richard Lee selalu tertib membayar, yang memberitahu bahwa selama masa kontrak itu dari pihak kantoran tidak pernah memberikan yang namanya legal review ya kan, dan kewajiban lainnya tidak pernah diberikan gitu ya. Nah, kalau untuk soal pendampingan itu kan lain soal. Untuk case by case itu ada surat kuasa lagi. Nah, untuk yang jadi perkara kita kali ini adalah soal jasa perjanjian hukum. Itu bisa dijelaskan semua oleh saksi-saksi yang kami hadirkan gitu loh. Jadi kalau dibilang tidak relevan, makanya hadir sidang. Jangan walk out, Anda rugi sendiri. Kan gitu kan? Gitu. Begini, kalau masalah membawa bodyguard, Dr. Richard Lee itu hadir waktu itu kalau nggak salah. Gini kan, kalau kami kan fokus sidang ya waktu itu ya, kami fokus sidang. Saya lihat Dr. Richard Lee itu hadir bawa asisten dong. Bawa asisten, ya asistennya Mbak siapa namanya? Iya, ya perempuan asistennya sama supirnya kalau nggak salah itu satu. Udah, ya yang lain itu kan ada tim-tim kameramen segala macam, kami juga nggak tahu itu siapa. Terus belakangan saya lihat di di YouTube, karena kan kami fokus menangani perkara, ternyata ada Mbak Denis juga. Apa yang dikhawatirkan sih dari orang-orang itu? Apa berbahayanya gitu mereka hadir di ruang sidang gitu kan? Yang dorong-dorong kan Pak Rasman. Ini saya nih yang didorong oleh Pak Rasman. Cuma karena saya tahu saya pengacara ya, saya harus menunjukkan yang namanya keteladanan bagi publik. Ya biar aja Pak Rasman dorong saya nggak balas gitu. Kan harusnya kan kami yang khawatir sama kelakuan Pak Rasman itu, kami yang bawa bodyguard gitu kan. Kami nyatanya nggak bawa bodyguard, santai aja kami tadi sidang ya, pakai jas begini rapi gitu loh, nggak bawa bodyguard gitu kan. Kan pengadilan itu tempat terhormat yang harus dihormati oleh orang-orang yang mengerti hukum, apalagi kita pengacara. Mau ribut adu ilmu hukum atau adu fisik? Kalau adu fisik ikut aja, itu One Pride, MMA, ya UFC gitu loh. Masih banyak Bellator atau yang lokal pencakdor itu di Jawa Timur. Silahkan Pak Rasman tantang jagoan-jagoan di sana, tapi nggak usah tantang kami karena kami pasti nggak akan ladenin, karena itu bukan core kami, mohon maaf. Kami bukan praktisi bela diri, bukan ahli bela diri di sini semua. Silahkan gitu loh. Jadi kami sayangkan, tolonglah hentikan ini tontonan-tontonan yang tidak bermutu buat masyarakat. Kita adu ilmu hukum aja Pak Rasman, ya kan? Biar nanti hakim yang memutuskan di putusan akhir. Kita kira-kira begitu. Iya, jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apa yang disampaikan rekan Kamil itu sudah tepat. Artinya selama ini, mulai dari awal persidangan sampai ke detik ini, yang selalu menimbulkan kegaduhan, keributan, banyaknya massa, itu kan bukan dari pihak Dr. Richard Lee atau dari tergugat, melainkan penggugat sendiri. Dan itu masyarakat sudah melihat sendiri kok, tidak kita mengada-ngada, tapi memang mediasi. Dari mulai sidang pertama untuk mediasi, itu pun mereka sudah bertindak berlebihan begitu. Artinya bukan sebagai pihak ingin mencari keadilan di peradilan, apalagi sampai bersikap keras terhadap majelis hakim. Hakim itu kan posisi sebagai juri untuk menilai apa yang disajikan para pihak. Tapi kalau para pihak ini dengan arogannya, dengan intervensinya, sedangkan dari pihak Dr. Richard tidak pernah ada tuh yang namanya menghujat hakim, terus memanipulasi fakta, dia mau minta keluar tapi dia bilang diusir. Nah itu kan sekarang kebohongan-kebohongan publik itu sebenarnya itu dihentikan. Jadi kalau profesional artinya sajikan aja apa yang mau Dr. Rasman munculkan dalam pembuktian, dia silakan begitu. Nah saat yang lalu dia sudah diberi kesempatan oleh pengadilan melalui majelis hakimnya membuktikan baik dokumen maupun saksi ya, bahkan ahli. Tetapi selesai sudah nih. Sekarang giliran kita dulu yang akan menguji itu gitu. Artinya dia harus legowo nyikapin itu, enggak dengan cara belum siap terus walk out, terus memelintir keterangan, buat gaduh di luar, terus bersikap kasar terhadap rekan sejawat.
Kalau lawyer dengan lawyer itu rekan sejawat. Pak Rasman walaupun prinsipal dia mengaku ya profesinya sebagai lawyer ya. Harusnya dia bersikap sebagai seorang profesional lawyer dong gitu. Jangan yang tadi seperti rekan Kamil bilang fisik dia dorong dia ini itu sebenarnya bukan kami nggak mau ladin, memang bukan wilayah kami. Artinya bukan kami takut ya. Kita hanya meminimalisir situasi supaya peradilan ini kondusif. Jangan jadi tontonan yang tidak mendidik buat masyarakat begitu. Jadi kami hanya bisa sampaikan, kami akan tetap berupaya maksimal untuk menguji apa yang sudah mereka munculkan dalam persidangan. Artinya mereka menggugat, ya kita menjawab gugatan itu. Mereka berdalil, mereka harus buktikan. Kami pun ada gugatan balik, kami harus buktikan. Jadi semua punya porsi yang sama. Silakan saja dari pihak penggugat memunculkan apa yang mereka punya strateginya, tapi dengan cara yang baik. Ya kami pun begitu, dengan cara yang baik dan juga profesional begitu. Jadi itu terkait apa yang tadi adanya bodyguard ya. Dokter Richard tidak pernah bawa bodyguard setahu saya ya. Kemarin pun sepi tidak ada. Hanya asisten sama supir yang dia ikut dia aja sudah selesai. Dia melihat pun dia nggak ikut dalam wilayah prinsipal, hanya menonton di bangku penonton ya, Bang Kamil ya, Mas Agung Mamusdui. Jadi dia tidak ikut campur karena dia sudah percayakan dengan kuasa hukumnya, dengan lawyernya begitu. Jadi itu yang harusnya sikap Pak Rasman lakukan begitu sebagai prinsipal, bukan memicu situasi dengan cara-cara yang nggak patut, yang nggak pantas bagi seorang pengacara atau lawyer begitu. Mungkin itu ya. Cukup. Bang Dwi ada tambahan? Oh izin Bang ya. Ya. Saya kira begini ya. Ini ada hal-hal yang menggelitik ya khususnya bagi kami ini. Karena apa? Karena 2 pekan yang lalu, tepatnya 5 Oktober itu, nah ketika mereka itu dalam media menyampaikan, salah satu kuasa hukumnya itu menyampaikan kita ini diusir, nah itu suatu kebohongan besar ya, saya kira itu. Nah padahal faktanya seperti tadi disampaikan nama abang saya itu, ya sebetulnya nggak ada pengusiran, dia hanya tidak siap aja. Nah tidak siap menghadapi apa yang sudah diagendakan. Artinya kan lucu, kalau kami pada prinsipnya selalu siap dalam situasi, kondisi dan keadaan bagaimanapun. Nah karena kami pada prinsipnya argumen bukan sentimen. Nah untuk itulah terlebih pada tanggal 5 Oktober itu, nah kita lihat kan beredar di publik ini, tepatnya 5 Oktober di situ disampaikan bahwasanya saya bla 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 tidak lagi, nah dalam tanda kutip tidak lagi menghadiri sidang. Karena apa? Karena kami begini keberpihakan. Nah itu sangat lucu. Nah terjadi inkonsistensi dalam hal ini. Nah pada faktanya hari ini dia hadir, kan lucu-lucu aja kita. Nah ini membuat lucu aja kita buat kita itu. Hal-hal yang sifatnya itu menggelitik lah. Toh kemarin nyaring bunyinya seperti ini, hari ini kan bunyinya lain. Nah udahlah ya, kita orang biasa berperkara, nggak usah ngajarin ikan berenang, kira-kira begitulah. Kira-kira begitu aja. Oh, ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan di waktu-waktu yang lalu, Dr. Richard tidak hadir itu memang bukan kewajiban prinsipal untuk hadir, manakala dia sudah memberikan atau menandatangani surat kuasa. Artinya dia memberikan delegasi penuh, memberikan kuasa untuk kepentingan hukum dia kepada lawyernya atau kepada penasihat hukumnya. Artinya tindakan yang dilakukan oleh Dr. Richard itu sudah tepat. Justru tidak membuat distorsi situ, ketidakseimbangan lah. Dia sudah memberikan kuasa, tapi kuasanya diintervensi, kuasanya diatur, kuasanya diarahkan. Enggak, karena dia berikan kebebasan. Saya ada persoalan hukum begini bentuknya, tolong dibantu. Nah, kita sebagai profesional di wilayah hukum, artinya kita bantu dengan kepentingan hukum beliau. Nah, beliau memberikan itu, hadirnya kami selaku penasihat hukum ataupun kuasa hukum beliau itu untuk menjamin atau menjaga, membela kepentingan hukum dari prinsipal. Nah, itu tindakan sudah tepat. Nah, setiap kita sedang berkegiatan itu selalu kita report, artinya ada diskusi, ada masukan, jadi tidak berulah di lapangan memberikan kuasa segambreng berapa 30-40 orang lah dia sebut kalau nggak salah waktu itu 30 orang kan. Tapi manakala agendanya harus penting buat mereka hadiri, justru mereka nggak mau, kan aneh. Itu tanda kutip. Jadi ya buat kami, satu ya, jumlah itu tidak mempengaruhi. Kedua ya, apa yang disampaikan itu ya silakan buktikan saja, jangan terlalu banyak kecap lah kalau menurut kami.
kebanyakan cuap-cuap tapi tidak pernah mereka realisasikan dengan cara yang tepat begitu, hanya untuk menggiring-giring opini publik. Itu nggak masuk dalam wilayah hukum, karena hukum itu pembuktikan, saklek dia. Apalagi perdata, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan begitu. Artinya cukup kalau dia pede, ya dia silakan aja berargumen, tetap bertarung dengan cara-cara yang santun dalam wilayah peradilan beracara di perdata ini dengan cara yang baik, nggak dengan cara-cara yang arogan, ngamuk terus, nuduh-nuduh terus. Nggak lawyer lawannya dituduh, nggak hakimnya dituduh, terus mau percaya sama siapa kita ini? Dia kesini kan yang mengajukan penggugat sendiri, Pak Rasman Nasution sendiri yang mengajukan untuk ini diuji. Ketika ini dilaksanakan sama pihak yang berkompeten, dalam hal ini Majelis Hakim melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, justru dia tidak memberikan kepercayaan. Itu aneh, menurut saya itu aneh. Jadi itulah keanehan-keanehan yang terjadi dalam perkara yang sedang berlangsung antara Dr. Rasman dengan Dr. Richard. Itu kalau menurut kita, ya.